Selanjutnya adalah asal-usul idealisasi. Nah tadi, kenapa kok bisa anak-anak gitu ya, mereka ketika sudah dewasa gitu kan ya, atau ketika mereka tumbuh dewasa, mereka sering mengagung-agungkan ayah atau memuji ayahnya gitu kan. Nah, Anna Freud dan Dorothy Burlingham mengamati anak-anak yang berada di Hampstead Nurseries, sekarang disebut sebagai Anna Freud Center. Pada akhir tahun ke-6, anak-anak mulai menunjukkan idealisasi ayah. Banyak di antara anak-anak ini bahkan tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena perang. Ya, karena perang kemudian ayahnya mungkin meninggal di medan pertempuran, gitu ya, di medan perang. Kemudian sang ibu mungkin menyerahkannya ke panti asuhan, ya, sehingga itu tidak bisa merawatnya. Atau sang ibu mungkin juga kemudian meninggal dunia. Anak-anak ini tidak pernah bertemu dengan ayahnya, ya. Atau beberapa bahkan sebelum dikirim ke Hampstead Nurseries itu mengalami hubungan yang menyiksa, yang abuse dengan ayah sebelumnya. Nah, setelah ditelusuri, idealisasi ayah ini muncul setelah anak-anak mendengar tentang gambaran ayah ideal dari anak-anak yang lain atau melalui karakter dongeng tertentu. Ya. Ini asal-usul kenapa kemudian kita melakukan idealisasi terhadap ayah. Tapi ini temuan dari Anna Freud dan Dorothy Burlingham sekaligus menunjukkan bahwa fungsi identifikasi itu sudah muncul di sini. Fungsi identifikasi sudah muncul di sini. Pada usia ini ya, akhir 6 tahun. Identifikasi itu artinya anak mulai mengambil hal-hal yang ada di sekelilingnya gitu ya, untuk dia masukkan sebagai identitasnya. Untuk dia masukkan, dia lekatkan sebagai bagian dari dirinya. Alhasil, ya, ini seringkali dibayangkan anak-anak itu seperti spons, gitu kan, yang menyerap sekelilingnya. Gitu. Identifikasi itu seperti ini, seperti spons tadi, ya, dia menyerap sekelilingnya. Akan tetapi, Bapak Ibu, ketika anak mendapatkan, ini penelitian dari Peter Bloss, ya, seorang psikoanalis yang sangat populer dalam bidang perkembangan, kolega dari Erik Erikson, dia mengatakan jika anak tidak mendapatkan atau dia tidak bisa mengalami hubungan secara nyata atau membuat penilaian yang nyata antara ini ayah dan ini ibu, gitu ya. Yang terjadi adalah anak akan mengambil itu tadi dari pahlawan super, dari karakter dongeng, ya, dari cerita temannya bahwa ayahku baik, dia gini gini gini, gitu ya. Dia akan mengambilnya dari sekeliling. Dampaknya apa? Anak kemudian tumbuh dengan citra ideal sang ayah yang mungkin tidak akan pernah bisa dia capai. Atau ketika sang ayah nanti kembali, dia tidak bisa merasakan ayahnya itu benar-benar sesuai dengan citra ideal ini. Atau dengan kata lain, anak memiliki gambaran yang klise, ya, atau dia memiliki suatu ilusi keayahan, yang mana ilusi tersebut seringkali akan mempersusah dia, akan mempersulit dia. Ini asal-usul idealisasi dan juga dampaknya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kehadiran orang tua, ya, dalam hal ini ayah, itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana kemudian kita membawa fungsi ayah dalam praktik klinis? Tadi saya memberikan penafian tambahannya bahwa ini adalah praktik klinis yang utuh, ya, praktik klinis yang eh, benar dan baik, gitu ya. Psikoterapi
adalah proses berbantuan psikologis yang terjadi dalam lingkup yang teratur. Ini harus kita tekankan, ya. Dalam lingkup yang teratur. Jadi praktik klinis, Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan secara serampangan, tidak bisa dilakukan seenaknya. Harus ada lingkup yang teratur. Itu kenapa di kode etik profesi layanan kesehatan mental, mau itu psikiatri, mau itu psikologi klinis misalnya atau psikologi ya, atau konselor, profesi konselor di Ikatan Konselor Indonesia ya, IKI itu. Termasuk dalam psikoanalisis juga, Bapak Ibu akan selalu menemukan apa yang boleh dan tidak boleh ketika memberikan layanan. Ya, dalam hal ini adalah layanan praktik klinis. Itu adalah bukti bahwa bantuan psikologis yang kita berikan itu terjadi dalam lingkup yang teratur. Misalnya, tidak boleh gitu menterapi saudara sendiri, gitu ya. Tidak boleh melakukan hal itu. Atau tidak boleh misalnya menemui pasien di luar janji temu, misalnya. Ada yang kode etiknya biasanya sangat ketat di dalam psikoanalisis biasanya. Tidak boleh terlibat dalam hubungan ganda. Misalnya menterapi istri sendiri, nggak bisa. Ya, lebih baik di alih tangan kasus ya diserahkan ke kolega. Ya, itu juga memperkuat hubungan kolegial. Setiap psikoterapi yang dilakukan dengan benar dan baik selalu melibatkan penegakan kerangka dan batasan klinis atau clinical frame and boundaries. Selalu Bapak Ibu ada kerangkanya. Ya. Kerangka di sini meliputi kerangka waktu, kerangka fisik, ya, kerangka tentang liburan misalnya. Nah, itu semuanya jelas disampaikan kepada pasien juga, atau ada nanti di informed consent. Kemudian batasan klinis juga. Ya, batasannya seperti apa? Kadang beberapa jenis pasien tertentu itu harus diberikan batasan-batasan juga, ya. Batasan-batasan yang kadang sangat ketat. Tapi semua pasien pasti ada batasannya. Ada batasan yang harus kita tegakkan. Seperti juga misalnya batasan tentang keterlambatan membayar sesi, misalnya. Itu perlu ditegakkan juga. Karena kerangka dan batasan klinis ini adalah bagian dari atau bagian sentral ya dalam pengaturan psikoterapi atau psikoterapeutic setting. Ya. Pasti selalu ada kerangka dan batasan itu. Sekali lagi, kalau misalnya dulu Bapak Ibu di perkuliahan atau di pelatihan terapinya dulu tidak diajarkan kerangka dan batasan, ya ayo belajar bareng, gitu kan? Kalau kita mau menyalahkan yang sudah lalu itu kan juga buat apa? Udah ayo ambil tanggung jawab untuk belajar dari sekarang. Karena kerangka dan batasan klinis ini akan melindungi diri kita dan juga pasien kita. Kerangka dan batasan klinis memungkinkan pasien untuk tetap berpegang pada kenyataan. Dengan kata lain, kerangka dan batasan klinis itu adalah objek kenyataan. Ketika mengeksplorasi dirinya, inilah fungsi ayah dalam praktik klinis. Jadi ketika kita menegakkan kerangka dan batasan klinis, karena ketika terapi itu Bapak Ibu, kita mengenal dalam hubungan terapi itu ada yang namanya transferensi. Ya. Nah, transferensi itu bukan jika terjadi, ya. Transferensi itu pasti terjadi, pasti. Tinggal Bapak Ibu peka atau tidak. Transferensi pasti terjadi. Mau Bapak Ibu, saya nggak pakai psikoanalisis, tetap itu bukan tentang psikoanalisisnya, itu tentang hubungan terapeutiknya. Mau layanannya psikoanalisis, psikologi klinis, konseling, ya pasti akan selalu muncul transferensi. Jadi bukan tentang jika itu muncul, gitu ya. Tapi itu selalu muncul. Tinggal kita peka atau tidak. Ketika transferensi itu terjadi, Bapak Ibu, pasien kita sebenarnya berada di ambang antara kenyataan dan ilusi. Karena pasien kita membayangkan
Dia melihat kita, merasakan kita, mengalami kita, itu bukan sebagai diri kita yang nyata, bukan sebagai terapisnya, tapi sebagai figur yang penting di masa lalunya. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, ya, atau pengasuhnya, atau siapapun itu. Maka dari itu, dengan menegakkan pengaturan klinis melalui kerangka dan batasan itu tadi, kita memberikan kepada pasien kita itu pegangan kenyataan. Ini fungsi ayah dalam praktik klinis. Sehingga sekalipun dia berada dalam transferensi, dia masih memiliki pegangan kenyataan. Ya, masih memiliki pegangan pada kenyataan, yakni dalam kerangka dan batasan yang kita tegakkan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk belajar bersama ya di postgraduate certificate in psychoanalysis ya, untuk mempelajari psikoanalisis secara mendalam ya. Tidak peduli apa latar belakang Bapak Ibu ya. Mari bergabung, mari belajar bersama ya. Apakah nanti kalau setelah lulus saya harus menjadi psikoanalis gitu ya. Nah, Bapak Ibu memang akan mendapatkan sertifikat psikoanalis, tapi tidak harus bekerja sebagai psikoanalis ya. Karena Bapak Ibu nanti mau bekerja sebagai psikoanalis ya, dengan kata lain membantu pasien misalnya ya, atau Bapak Ibu menggunakan psikoanalisis dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa juga ya. Tapi yang terpenting adalah psikoanalisis membantu kita untuk memperluas wawasan kejiwaan dan memperdalam keterampilan terapeutik kita, keterampilan berbantuan kita. Keterampilan terapeutik ini tidak harus berkaitan dengan menyembuhkan seseorang. Tapi yang paling penting dalam psikoanalisis adalah keterampilan untuk menyadarkan seseorang dari ketidaksadaran. Dan ini memang pelatihannya cukup panjang Bapak Ibu, sehingga dipersiapkan betul waktunya. Nah, ini untuk seminar kita hari ini ya, fungsi ayah dalam perkembangan psikologis anak, di mana kita melihat ya dalam perkembangan anak ini peran penting yang dimainkan oleh fungsi ayah. Dua yang paling utama adalah sebagai objek kenyataan dan sebagai figur keterikatan ganda, yakni untuk basis eksplorasi. Dan kita juga melihat bahwa dampak dari ketidakhadiran ayah dalam perkembangan psikologis anak itu juga serius ya, mulai dari pembentukan diri yang tidak kohesif gitu ya, atau diri yang terfragmentasi, sampai juga pada kerancuan dalam identitas seksual dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman, saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Rito ya.